Skenario di balik BBM mahal. Kenapa pemilik sumur malah jadi budak impor? Lu bingung kenapa di negara yang katanya kaya minyak, harga BBM makin mencekik dan dapetinnya harus antre kayak mau dapet jatah sembako? Goblok. Lu bukan lagi ngadepin krisis dunia. Lu lagi jadi korban permainan mafia dan kebijakan salah sasaran yang bikin kita lebih milih beli minyak dari luar daripada ngolah punya sendiri. Kita ini ibarat orang yang punya sawah luas, tapi tiap hari beli beras ke tetangga dengan harga internasional. Selamat datang di negeri kutukan sumber daya alam. Negeri di mana kita bangga jadi penghasil minyak sejak zaman Belanda, tapi sekarang malah jadi net importer yang bergantung sama harga pasar dunia. Lu merasa hidup susah karena harga minyak dunia naik? Enggak. Lu susah karena kita gagal ngelola apa yang kita punya. Dengar ya, kita emang punya minyak, tapi produksinya terus terjun bebas. Kenapa? Karena ladang kita udah tua dan gak ada investasi buat nyari sumur baru. Kita lebih sibuk debat soal subsidi daripada mikirin gimana caranya teknologi kita bisa ngangkat minyak yang masih sisa di perut bumi. Kita ngerasa kaya, padahal kita lagi bangkrut secara teknis. Lu dijebak dalam nostalgia masa lalu, sementara kenyataannya kita udah gak berdaya di depan sumur sendiri. Kenapa kita harus impor BBM? Karena kita punya minyak mentah, tapi nggak punya kilang yang cukup buat ngolah jadi bensin. Akhirnya apa? Minyak mentah kita jual murah ke luar negeri, diolah di sana, terus kita beli lagi dalam bentuk BBM dengan harga selangit plus biaya kirim. Ini bukan bisnis, ini kebodohan massal yang dipelihara. Selama puluhan tahun, kita nggak serius bangun kilang. Karena ada pihak-pihak yang lebih untung kalau kita terus-terusan impor. Lu bayar mahal bukan buat bensinnya, tapi buat ketamakan para pemburu rente yang main di celah impor. Lu marah tiap kali subsidi mau dicabut? Coba lihat di lapangan. Berapa banyak BBM subsidi yang malah lari ke industri besar atau diselundupin ke luar negeri sama oknum. Subsidi itu harusnya buat lu yang susah, tapi malah jadi bancakan mafia yang main mata sama penguasa. Kita terjebak dalam lingkaran setan. Subsidi kegedean bikin APBN jebol. Subsidi dicabut, rakyat menderita. Tapi yang gak pernah berubah adalah kebocoran di jalur distribusi yang gak pernah berani disikat sampai akar. Di tahun 2026 ini, jangan cuma bisa ngeluh di sosmed pas harga naik. Pahami kalau masalah BBM kita itu bukan cuma soal harga, tapi soal kedaulatan energi yang udah kegadai. Kita lebih takut sama investor asing daripada percaya sama anak bangsa buat ngelola sumber daya sendiri. Kita lebih milih jalur instan impor daripada capek-capek bangun infrastruktur jangka panjang. Selama mentalitas kita masih mentalitas pedagang yang cuma mau untung cepet, jangan harap BBM bakal murah. Kita bakal terus jadi sapi perah di negeri kita sendiri. Mau mulai kritis dan nuntut transparansi pengelolaan energi hari ini? Atau mau lanjut antre sambil dengerin janji-janji manis yang gak pernah jadi kenyataan? Ingat, minyak di bawah kaki kita, tapi harganya ditentukan oleh mereka yang duduk di kursi empuk luar negeri. Sadar sekarang, atau nikmatin hidup mahal di negeri yang kaya.